Oke, baiklah. Hari ini kita masih mempelajari bab himpunan. Hanya saja materinya keseluruhan sekarang. Jadi meliputi irisan, gabungan, diagram Venn, dan lain sebagainya. Silakan bagi yang sudah punya buku paket, dibuka buku paketnya di halaman 188. Bagi yang belum punya buku paket, boleh kalian lihat atau bisa kalian lihat di Google Classroom. Di sana saya sudah meng-share file buku paket matematika ya. Judulnya buku pegangan siswa. Bisa kalian download di sana. Oke, kalau sudah silakan dibuka. Di sini saya akan membahas soal himpunan, lebih tepatnya dalam bentuk soal cerita ya. Jadi dalam bentuk soal cerita ingin saya bahas menjadi sebuah gambar diagram Venn. Dilihat di nomor 17, dalam satu kelas terdapat 30 orang siswa, di antaranya ada 20 siswa senang pelajaran matematika, 15 senang pelajaran fisika, dan 10 siswa senang keduanya. Berarti di sini objeknya siapa? Yang dibicarakan apa? Mapel kan ya, mata pelajaran. Siapa saja mata pelajarannya di sana? Ada matematika dan fisika saja. Ada 2. Itu objeknya. Berarti sama saja ada 2 himpunan di sini. 2 himpunan di sini bukan termasuk himpunan semesta, oke? Kalau misalkan terdapat 2 himpunan berarti kita buat nanti lingkarannya sebanyak 2 juga. Kita buat pemisalan ya. Misal M adalah matematika, kemudian F adalah fisika. Terus kita buat diagram Venn-nya, dimulai dari kotak dulu bikin. Kemudian ada 2 objek ya, berarti ada 2 lingkaran. Kemudian di dalam lingkaran tersebut pastinya ada himpunan semesta, itu pasti ada. Himpunan semesta biasanya ditulis di sebelah kiri ya, kiri pojok atas seperti ini. Tapi karena di dalam soal diketahui himpunan semestanya yaitu ada berapa banyaknya? Ada 30, berarti tidak perlu kita tulis S. Kita tidak perlu menulis S, tapi langsung saja kita tulis 30. Nah, di sini saya namakan ini himpunan matematika, ini untuk fisikanya. Atau boleh juga dibalik, fisika yang di sebelah kiri, matematika yang di sebelah kanan, nggak masalah. Kemudian kita masukkan yang diketahui, yaitu 20 siswa senang pelajaran matematika. Berarti di sini ya letaknya 20. Kemudian 15 senang fisika di sini. Dan 10 senang keduanya. Senang keduanya berarti di tengah-tengah. Berarti di sini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian banyaknya siswa yang tidak senang keduanya. Nah, yang tidak senang keduanya ini kira-kira di mana letaknya? Kalau lingkaran ini kan satu lingkaran penuh ini kan yang menyukai pelajaran. Untuk yang sebelah kiri menyukai pelajaran MTK, yang sebelah kanan menyukai pelajaran fisika. Tengah-tengah menyukai keduanya. Kemudian yang tidak menyukai keduanya di mana? Oh, tandanya yang tidak menyukai keduanya itu berada di luar 2 lingkaran, tapi masih berada di dalam kotak. Berarti di mana letaknya? Di sini letaknya. Ini kalau misalkan saya arsir atau gambar di sini ya letaknya.
Ini yang tidak menyukai matematika dan fisika. Jadi dalam satu diagram Venn itu yang wajib harus ada itu adalah himpunan semesta, banyaknya anggota himpunan semesta. Kemudian si objeknya itu ya tadi yang himpunan tadi. Siapa nih? Matematika, fisika, atau apalagi terserah, tergantung soalnya. Kemudian irisan itu berarti yang menyukai keduanya dan juga yang tidak menyukai keduanya. Itu komponen-komponen yang wajib ada. Nah, untuk mencari banyaknya siswa yang tidak senang keduanya, ini yang bakal mau kita cari. Sementara ini kan kita nggak tahu apa ya kan. Berarti kita misalkan dengan suatu variabel. Variabelnya misalkan saya mau A, pakai A. Berarti di sini dibikin A itu adalah siswa banyaknya siswa ya. Banyaknya siswa yang tidak menyukai matematika dan fisika. Nah, kemudian kita hitung. Di sini 30 ini kan banyaknya keseluruhan siswa ya, alias himpunan semestanya. Berarti 30 sama dengan, kemudian setelah 30 sama dengan, tulis yang hanya menyukai matematika. Hanya menyukai matematika itu berbeda dengan menyukai matematika. Hanya menyukai ini berbeda dengan menyukai. Bedanya di mana? Kan di sana ada lingkaran ya. Kita ambil contoh misalkan matematika yang M. Si matematika ini kan 20. Nah, si 20 ini adalah lingkaran yang ini nih. Satu lingkaran penuh ini. Ini isinya 20 siswa. Sementara yang kita butuhkan yang hanya menyukai matematika, bukan menyukai matematika. Berarti yang mana? Yang hanya menyukai matematika berarti yang ini. Karena kalau ini udah termasuk yang menyukai matematika iya, yang menyukai fisika juga iya. Yang kita butuhkan hanya menyukai. Hanya menyukai apa? Tergantung objeknya. Oh, di sini matematika, berarti matematika dulu kita tulis. Nah, mencari hanya menyukai matematika bagaimana? Sementara 20 itu yang menyukai matematika loh. Tandanya 20 dikurang 10. Ini yang hanya menyukai matematika. Kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan dengan siapa? 10 yang menyukai keduanya. Kemudian dijumlahkan lagi dengan yang hanya menyukai fisika. Yang hanya menyukai fisika berarti yang ini. Sementara 15 di sana ialah yang menyukai fisika, satu lingkaran penuh. Kita mintanya bukan satu lingkaran penuh, tapi hanya separuhnya saja yang hanya menyukai fisika. Berarti tandanya gimana caranya mencari hanya menyukai fisika? 15 dikurang 10. Jangan lupa tanda kurung. Nah, kalau sudah dijumlahkan lagi dengan yang tidak menyukai keduanya. Berarti siapa? Si A. Jadi di sini ada berapa komponen nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen ya. Pertama si objeknya. Objek dari matematika, terus yang irisannya, kemudian objek fisikanya. Terus sama yang tidak menyukai.
Kenapa di sini operasinya menggunakan jumlah semua? Karena 30 di sini adalah semesta. Semesta itu kan berarti all. All itu kan berarti tandanya keseluruhan siswa, jumlah siswa. Makanya di sini pakai operasinya jumlah. Jadi operasi jumlah di sini adalah sudah menetap dari sananya ya. Sudah ketentuannya. Kita kerjakan yang ini. Berarti ini 30 sama dengan 20 dikurang 10 hasilnya 10 ditambah 10 ditambah 15 kurang 10 5 ditambah A. Jadinya 30 sama dengan 10 tambah 10 20 tambah 5 25 plus A. Berarti untuk mencari A, nah di sini perhatikan ya, ada sama dengan di sana. Saya tulis di sini saja sama dengan. Kalau di sebelah kiri sama dengan, ini dinamakan ruas kiri. Kalau di sebelah kanannya sama dengan, tandanya ruas kanan. Nah, kita kan mau mencari si nilai A. Tapi kita mau mencari nilai A-nya itu dalam keadaan positif. A-nya itu harus positif, tidak boleh negatif. Gimana caranya? Apakah A-nya ini harus berpindah ke ruas kiri atau tetap di ruas kanan supaya dia positif? Berarti tandanya tetap ya di ruas kanan A-nya. Nah, apa yang pindah? 25-nya dipindahkan. Ketika 25-nya dipindahkan, yang tadinya 25 berada di ruas kanan, dipindahkan ke ruas kiri, maka status si 25 itu berubah menjadi antonimnya, lawannya. 25 ini statusnya apa? Positif, karena dia nggak ada lambang negatifnya ya di depan 25 ini. Di sininya nih, di sini tidak ada lambang min atau apa. Kalau tidak ada berarti tandanya itu positif 25-nya. Nah, lawannya positif ialah negatif. Jadi ketika dia berpindah maka statusnya berubah menjadi lawannya, oke? Tapi ketika dia tidak berpindah, tidak pindah ruas, maka statusnya tetap, kalau positif ya tetap positif, seperti itu. 30 kan nggak pindah kan ya, tetap di ruas kiri, berarti tetap ditulis positif 30 atau 30 saja, 30. Kemudian 25-nya dipindahin jadi min 25 sama dengan A. Kenapa A-nya ini nggak dikasih lambang tambah jumlah? Karena kalau di kalau tangganya sama dengan persis, itu nggak perlu kalian tulis statusnya kalau dia positif. Kecuali kalau dia negatif, itu wajib banget kalian tulis. Berarti 30 dikurang 25 adalah 5. 5 sama dengan A, atau A sama dengan 5. Inilah jawabannya, nomor 17, yang C. Lanjut nomor 18. Suatu kelas yang berjumlah 25 siswa, terdapat 20 orang siswa yang senang sepak bola, 15 senang bulu tangkis, dan 3 orang tidak senang keduanya. Nah, objeknya di sini siapa? Apa? Objeknya adalah sepak bola dan bulu tangkis. Cuma ada 2. Berarti tandanya ada 2 himpunan nih. 2 himpunan yang pemeran utama. Berarti sama saja ada 2 lingkaran nantinya. Saya tulis misal SB itu adalah sepak bola. Saya singkat ya ceritanya. Nggak disingkat juga nggak masalah. Kalau nggak disingkat berarti nanti kalian nggak perlu nulis pemisalannya lagi di sini. Kemudian
BT adalah bulu tangkis. Kita buat diagram Venn-nya, kotak terlebih dahulu. Kemudian di sini semesta, di sini lingkaran karena ada 2 objek berarti 2 lingkaran. Kemudian di sini saya namakan SB, sepak bola, dan yang ini adalah bulu tangkisnya. Karena dalam soal di sini suatu kelas yang berjumlah 25 siswa, 25 ini kan keseluruhan ya, total seluruh siswa, berarti tandanya itu sama aja banyaknya himpunan semesta. Berarti S di sini kita ganti aja langsung ke bilangannya. 25. 20 orang siswa senang sepak bola, 20. 15 senang bulu tangkis. 3 orang siswa tidak senang keduanya. Berarti di luar ya, di luar lingkaran tapi masih di dalam kotak kalau tidak senang keduanya. Banyaknya siswa yang senang keduanya adalah yang keduanya. Berarti tandanya yang sama-sama suka bulu tangkis dan suka juga sepak bola. Berarti yang mana? Yang bagian ini ya, ini yang ditanyakan. Atau kita misalkan saja di sini. Kita misalkan dengan A. Di sini ditulis, misal A sama dengan banyaknya siswa yang menyukai atau senang deh, yang senang. Yang senang sepak bola dan bulu tangkis. Nah, caranya hampir sama kayak tadi. Kita tulis dulu di sini semestanya 25 sama dengan. Kemudian di sampingnya yaitu yang hanya senang sepak bola, hanya senang sepak bola. Kan kalau yang senang sepak bola ada 20 nih. Tapi kalau yang hanya senang sepak bola berarti 20 dikurang A. Bukan A dikurang 20 ya. Beda nanti. 20 dikurang A. Kemudian ditambah dengan si A. Ditambah lagi dengan yang hanya senang bulu tangkis. 15 dikurang A. Ditambah 3. Kita hitung 25 sama dengan 20 dikurang A ditambah A ditambah 15 dikurang A ditambah 3. Berarti 25 sama dengan, ini bisa dicoret min A tambah A. Sama aja kayak misalkan A ini adalah 2 ya, min 2 ditambah 2, habis kan. Nah, berarti 20 tambah 15 35. 35 tambah 3 38. 38 dikurang A. Kemudian mencari A, kan yang mau kita cari adalah A-nya positif ya. Nah, A di sini negatif atau positif? Negatif. Supaya dia positif jadinya harus pindah ruas. Pindah ruas berarti ke sebelah kiri. Kalau pindah ruas berarti tandanya statusnya nanti berubah jadi lawannya. Yang tadinya negatif jadi positif. Jadi di sini A, sisanya pindahkan ke ruas sebelahnya. 38-nya tetap. 25 pindahin ke sebelah kanan biar digabungin. Kan kalau sesama konstanta atau sesama angka bilangan bisa dioperasikan. Tapi kalau variabel dengan
bilangan atau variabel dengan konstanta itu tidak bisa dioperasikan. 38 dikurang 25. Kenapa kurang 25? Karena 25-nya di sini positif. Ketika pindah ke kanan jadinya negatif. Berarti A sama dengan 13. Seperti itu. Tadi dalam pengerjaan saya seringkali ngomong pindah ruas ya. Pindah ruas sebenarnya tidak ada ya istilah pindah ruas dalam matematika, itu hanya untuk mempermudah saja, untuk mempermudah masuk ke dalam otak. Sebenarnya istilah pindah ruas nggak ada. Terus adanya apa? Nanti ya itu di pelajaran aljabar, insya Allah bakal diulas lebih lanjut lagi. Ini jawaban untuk nomor 18. Nggak ada jawabannya ya di option, ya sudah berarti emang nggak ada jawabannya. Silakan kalian tulis ditambahin opsinya E.13 begitu. Karena di soalnya di pilihan gandanya tidak ada jawaban 13, adanya 3 doang. Nah, saya ingin menjelaskan lagi nomor 8. Satu nomor lagi. Di antara sekelompok siswa yang terdiri atas 30, ternyata 18 orang suka menyanyi dan 20 orang suka menari. Dan 10 orang suka melakukan keduanya. Objeknya ada berapa di sini? Ada 2, yaitu menyanyi dan menari ya. Di sini banyaknya himpunan semestanya ada berapa? Ada 30. Karena di sini kalimatnya di antara sekelompok siswa yang terdiri atas 30. Oh, berarti keseluruhan siswa totalnya ya 30. Berarti banyaknya himpunan semesta adalah 30. Ternyata 18 orang suka menyanyi, 18. 20 orang suka menari, 20. Dan 10 orang suka melakukan keduanya, 10. Gambarlah diagram Venn untuk menggambarkan keadaan di atas. Berarti sudah terjawab ya yang A. Kemudian berapa banyak siswa yang tidak suka menari dan tidak suka menyanyi? Tidak suka keduanya berarti. Kalau tidak suka keduanya berarti ada di luar kedua lingkaran tapi masih berada di dalam kotak. Kira-kira di sini letaknya. Misalkan saya simbolkan dengan A saja. Tapi di sini dibuat ya, misal A sama dengan banyaknya siswa yang tidak suka menari dan menyanyi. Cara mengerjakan sama kayak yang sebelumnya. Kita tulis 30 sama dengan. Nah, kemudian yang ditulis selanjutnya adalah yang hanya suka menyanyi, hanya. Berarti 18 dikurang 10 ditambah 10 ditambah yang hanya suka menari
20 dikurang 10. Kemudian yang tidak suka keduanya, berarti ditambah A. Hitung sekarang. 30 sama dengan 18 kurang 10, 8 ditambah 10 ditambah 10 ditambah A. 30 sama dengan 8 tambah 10, 18. 18 tambah 10, 28 plus A. Kita mau mencari nilai A, berarti kita mau mencari nilai A dalam bentuk positif. Berarti ini ada yang dipindah ruasin nih. A perlu nggak dipindah ruaskan? Tidak perlu ya, karena sudah asalnya juga sudah positif si A ini. Berarti si 28 yang mau kita pindahkan. A-nya tetap di sebelah kanan. 30-nya tetap. 28-nya pindahkan ke kiri. Yang tadinya 28-nya positif jadi negatif. Pokoknya lawannya deh, kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. 30 kurang 28, 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Inilah jawaban yang B. Kemudian yang C, berapa banyaknya siswa yang hanya suka menyanyi? Banyaknya siswa yang hanya suka menyanyi sama dengan, kita lihat 18 di sini kan yang suka menyanyi. Kalau hanya suka menyanyi berarti 18 dikurang 10 sama dengan 8. Yang D sekarang. Banyaknya, ini banyaknya siswa ya, kurang. Banyaknya siswa yang hanya suka menari sama dengan, yang hanya suka menari adalah 20 dikurang 10. Ialah 10 siswa. Benar ya pertanyaannya? Oke lah, ini jawabannya. Silakan dicatat.